sebenarnya kalau dari sisi likuiditas seperti yang disampaikan oleh Gubernur BI tempo hari, memang situasi likuiditas di pasar perbankan ini sangat tinggi ya. Jadi rasio-rasio aset liquid menunjukkan jauh di atas historicalnya. Dan kita kalau bicara diskusi dengan rekan-rekan perbankan, baik yang bank umum maupun bank BPD, mereka mengungkapkan situasi yang kurang lebih sama. Jadi likuiditas sangat tinggi, kemudian pertumbuhan kredit atau pembiayaan berjalan tumbuh, tapi memang masih sangat di bawah historisnya. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga juga sangat tinggi ya, double digit. Gitu. Jadi likuiditas ini yang selalu besar. Nah, dengan kenaikan GWM ini di Maret nanti naik sekitar 150 basis, terus kemudian sampai akhir tahun itu mencapai mungkin 6%, konvensional syariahnya mungkin 5%. Memang kalau dari overall liquidity dari pasar perbankan tetap akan ada spare likuiditas. Kecuali memang tadi tiba-tiba tahun ini pertumbuhan kredit jauh lebih tinggi, terus kemudian tambah pertumbuhan dana pihak ketiga menurun. Tapi saya rasa dari sisi likuiditas akan tetap masih relatif masih tinggi ya dibandingkan histori sebelum pandemi. Namun saya rasa dari sisi pengelolaan di treasury di tiap perbankan itu akan ada impact ya. Artinya dia akan repricing lagi dengan kondisi likuiditas yang terbaru setelah GWM naik. Kalau kami perkirakan kemungkinan akan ada impact juga ya ke suku bunga atau paling nggak yang pertama akan naik suku bunga deposito dulu. Jadi ini sebenarnya agak lebih cepat dari yang kami perkirakan, di mana suku bunga mungkin baru akan naik di semester 2 gitu ya, setelah mungkin BI menaikkan rate, terus kemudian mungkin tingkat pertumbuhan kredit sudah terlihat lebih tinggi dari sebelumnya. Baik, Pak Faras, kalau tadi seperti yang Anda katakan, suku bunga deposito akan naik terlebih dahulu. Apakah ini lalu akan memberikan impact yang signifikan juga kepada peralihan di pasar saham atau mungkin di obligasi? Iya, sebenarnya yang memiliki korelasi sangat tinggi dengan perubahan suku bunga adalah di pasar obligasi dulu. Jadi misalnya secara teori tentunya ketika suku bunga naik, seharusnya pasar obligasi akan mengalami koreksi. Sebenarnya, dan itu sebenarnya dari faktor eksternal dulu ya. Biasanya Fed Fund Rate naik dulu, US Treasury yield naik, biasanya SBN yield kita naik, kemudian otomatis harga-harga obligasi mengalami penurunan. Nah kalau kita lihat selama ini yield SBN kita tuh belum naik terlalu banyak atau harganya belum koreksi terlalu banyak dibandingkan di Amerika. Antara lain tadi dipengaruhi atau ada support dari extra liquidity dari pasar perbankan, di mana mereka masih tetap melakukan pembelian SBN secara dalam jumlah besar ya. Nah nanti saya rasa setelah GWM naik bisa saja mungkin pasar perbankan akan tetap melakukan pembelian SBN dalam jumlah besar, tapi mungkin secara amount akan mulai mengalami penurunan. Jadi ini dampaknya gitu ya, mungkin bank jadi akan melakukan tapering sendiri untuk pembelian SBN, tapi saya rasa sih dari impact-nya ke pasar SBN tidak terlalu masif ya. Jadi akan ada koreksi tapi yang bersifat normal. Dan kita lihat dampaknya untuk investasi misalnya di reksadana pendapatan tetap, seharusnya tetap bisa memberikan total return yang positif, ya, terutama bila underlying-nya berupa obligasi atau sukuk yang jangka waktunya menengah ya, misalnya 5 tahun ke bawah ya. Karena kupon yang diberikan atau yield yang diberikan tahun ini seharusnya masih bisa meng-offset potensi koreksi di harga. Sebaliknya untuk instrumen yang jangkanya lebih panjang itu tentu investor harus lebih berhati-hati gitu ya dalam melakukan investasi. Kalau di pasar uang sendiri, reksadana pasar uang, saya rasa impact-nya malah sangat positif dengan kenaikan tingkat suku bunga, karena itu otomatis ya. Ketika tingkat suku bunga naik, tingkat deposito rate naik, imbas yang ditawarkan oleh reksadana pasar uang juga seharusnya meningkat. Dan ini tentunya akan menarik kembali investasi di investor di jenis produk ini. Sementara reksadana saham, dia akan lebih banyak tetap di-drive dari pemulihan bisnis ya, emiten. Kalau tahun lalu kita lihat pemulihan bisnis sebenarnya sudah sesuai ekspektasi. Jadi tingkat pertumbuhannya sudah cukup tinggi kalau misalnya dari profit beberapa emiten besar, walaupun mungkin disebabkan karena low base di tahun 2020. Tapi kalau kita lihat konsisten gitu dengan ekspektasi, jadi tahun lalu membaik, tahun ini akan masih tumbuh, cuman mungkin growth rate-nya akan lebih normalize. Dan valuasi dari beberapa saham, terutama yang big cap, saya rasa masih sangat tidak demanding ya. Dan oleh karena itu kita sih cukup percaya bahwa kinerja reksadana saham di tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu.
utama reksadana saham yang basisnya tadi ya IDX30, LQ45 yang mayoritas mungkin di big cap stocks. Baik, tadi Anda katakan akan ada koreksi, tapi koreksinya tidak akan terlalu masif. Mungkin sudah ada gambaran kira-kira berapa basis point? Iya, kalau kita memakai acuan SBM 10 tahun ya, sekarang kan mungkin sudah di sekitar sudah di sekitar 6,4 gitu ya. Jadi kalau kita perkirakan sih sebenarnya kemungkinan koreksinya 25 sampai 50 basis lagi di yield kenaikannya. Nah, dengan demikian itu sebenarnya akan translate kepada potensi koreksi di harga itu sekitar mungkin 2-3% gitu ya. 2-3%. Nah, 2-3% koreksi ini masih bisa disupport lah dibandingkan kupon atau gross yield atau current yield ya saat ini yang ditawarkan oleh SBN tadi. Baik, 25 hingga 50 basis point. Baik, kalau kita berkaca pada pasar reksadana, ini juga mayoritas juga tertekan, kecuali reksadana pasar uang. Anda lihat seperti apa trennya nanti apabila di bulan Maret juga ini terjadi kenaikan suku bunga acuan? Kalau saya rasa akan kembali inflow ke reksadana pasar uang cukup banyak, terutama dari investor institusi ya. Kalau tahun lalu memang reksadana pasar uang, terutama yang sebagian besar portofolionya di deposito menawarkan imbal hasil yang relatif rendah, walaupun memang masih di atas inflasi ya secara net. Tapi kalau tahun ini dengan kenaikan tadi ya GWM dulu, terus kemudian dengan kenaikan suku bunga nanti oleh BI, saya rasa sih rate akan lebih menarik. Jadi mungkin bisa lebih kompetitif dibandingkan counter rate bank pasti akan lebih menarik. Kemudian dibandingkan pasar uang antar bank ya, saya rasa rate-nya ada potensi juga menawarkan hal yang lebih menarik dibandingkan tahun lalu. Baik, seberapa optimis Anda melihat return reksadana pendapatan tetap? Sorry apa? Boleh diulang? Seberapa optimis Anda melihat return reksadana pendapatan tetap? Oh ya, saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya rasa sih tetap bisa positive return ya, terutama untuk yang jangka up to 5 tahun tuh. Saya tingkat keyakinannya cukup tinggi, tetap bisa dia withstand misalnya ada koreksi di harga. Jadi current yield-nya masih bisa meng-offset gitu.